Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan semakin semangat tentunya. Nah, untuk nemenin kalian hari ini supaya makin seru, kali ini aku bakal bawain kisah yang super bikin sakit hati, penuh penyesalan dan pengorbanan yang gak akan bisa dilupakan. Drama ini berjudul Cinta yang Dibalut Penyesalan. Jadi siapin camilan kalian, karena dijamin ceritanya seru abis. Kisah ini menceritakan Melia, seorang gadis miskin yang baru kehilangan anaknya. Dan ia meminta jasad anaknya itu dikirim ke pernikahan ayahnya. 5 tahun yang lalu, Melia melakukan segala cara untuk mendapatkan uang demi Yanto kekasihnya yang sakit-sakitan, termasuk ikut uji coba obat baru, namun ia harus berhenti karena ia dinyatakan hamil. Namun setibanya di rumah, ia baru mengetahui kalau Yanto adalah anak orang terkaya di kota itu, dan nenek Yanto menentang mereka. Yanto tidak mau kembali ke neneknya karena ia sangat mencintai Melia, meski ia harus mati di tempat kumuh itu. Melia tidak ingin Yanto mati menderita bersamanya, jadi ia memutuskan hubungan mereka dengan alasan Yanto sakit-sakitan dan menyembunyikan kehamilannya dari Yanto. Melia pun menjalani hidupnya sendiri bersama anaknya, Harry. Harry melihat seorang nenek hampir tertabrak, jadi ia berlari menyelamatkan nenek itu. Namun akhirnya Harry yang tertabrak. Harry dilarikan ke rumah sakit, tapi biaya operasinya sebesar 1 miliar. Melia tidak punya uang sebanyak itu. Lalu ia melihat Yanto di TV. Ia telah menjadi CEO grup Juanda yang sangat sukses. Melia bertekad akan melakukan apapun demi anaknya. Sementara itu, Weni adalah wanita yang menolong Yanto saat berpisah dengan Melia. Kini ia akan menikah dengan Yanto 3 hari lagi. Kemudian Melia muncul. Melia meminta uang 1 miliar pada Yanto sambil menunjukkan foto anaknya, tapi dihalangi oleh Weni dan anaknya. Yanto juga menghina Melia yang tampak masih lusuh setelah meninggalkannya dulu. Melia berlutut meminta maaf, tapi Weni terus mengatainya perempuan matre. Meski begitu, Melia tetap ingin meminta uang pada Yanto dan berjanji akan mengembalikannya. Lalu Yanto mengatakan akan memberikannya uang 2 miliar dengan syarat Melia nggak akan muncul menemuinya lagi. Lalu ia meminta sekretarisnya memberikan cek itu pada Melia karena ia harus pergi melihat neneknya yang kecelakaan. Setelah itu, Weni malah menyuruh sekretaris itu memberikan Melia cek palsu. Melia sangat berterima kasih pada mereka dan berjanji akan segera mengembalikannya tanpa tahu cek itu palsu. Weni bertekad hanya dia seorang yang pantas menjadi nyonya keluarga Juanda dan harta keluarga Juanda akan jatuh ke dia dan anaknya. Yanto mendatangi neneknya dengan cemas. Untungnya nenek Siti tidak apa-apa karena ada anak laki-laki yang menyelamatkannya. Sayangnya ia tak tahu anak itu di mana dan bagaimana kondisi anak itu. Jadi ia meminta Yanto mencarinya. Kemudian Weni dan Rocky datang. Nenek Siti meminta maaf karena nggak bisa datang ke ulang tahun Rocky. Lalu Weni memberitahu kalau hari ini Melia datang menemui Yanto. Nenek Siti langsung marah dan memperingatkan Yanto agar tidak terhasut lagi, serta mengingatkan kalau 3 hari lagi Yanto akan menikah dengan Weni. Sementara itu, Melia buru-buru ke rumah sakit dan pembayarannya ditolak karena cek itu palsu. Anaknya pun diusir dari rumah sakit meski ia memohon pada dokter untuk menyelamatkan anaknya, tapi dokter tidak bisa karena perintah dari grup Juanda untuk menolak cek palsu itu dan mengusir mereka. Melia tidak menyangka Yanto sekejam itu pada anaknya dan dia. Namun ia tidak menyerah dan terus memohon pada dokter. Ia rela melakukan apapun untuk menyelamatkan anaknya. Tapi dokter dan para perawat di sana mengabaikannya. Harry pun sadar dan meminta ibunya tidak lagi memohon pada mereka karena ia nggak apa-apa dan ia sangat mencintai ibunya. Namun tak lama, Harry pun meninggal. Ternyata Wenila yang memerintahkan dokter tadi dengan mengatasnamakan grup Juanda. Lalu Nenek Siti menyuruh Yanto segera menemukan penyelamatnya. Dan ia adalah anak laki-laki seusia Rocky. Saat pulang, Yanto menanyakan itu pada dokter, namun dokter bilang nggak ada. Yanto berpikir itu pertanda bagus, artinya anak itu nggak apa-apa dan ia akan memeriksa CCTV di jalan itu untuk menemukannya. Nenek Siti mengatakan anak kecil itu sekilas mirip sekali dengan Yanto. Lalu Weni memuji nenek sangat beruntung dan ingin mengambil hati nenek agar posisinya menjadi nyonya grup Juanda akan terjamin. Melia yang berada di depan rumah sakit itu meratapi nasibnya karena Yanto sangat membencinya bahkan sampai mencelakai Harry. Padahal dulu mereka saling mencintai. Ia pun melihat Yanto di sana, namun ia dihalangi oleh para pengawal.
Melia tahu Harry pasti sangat merindukan ayahnya, tapi tidak berani bertanya. Jadi untuk pertama dan terakhir kalinya, Melia berniat mempertemukan mereka 3 hari lagi. Melihat baju Harry yang penuh noda darah, ia ingin menggantinya. Namun ia baru menyadari, selama ini Harry adalah anak yang pintar, mandiri, dan sangat pengertian. Bahkan Harry nggak pernah mau beli baju baru dan malah memintanya beli sarung tangan agar ia nggak kedinginan saat bekerja. Melia sangat menyesal dan berjanji akan membuat Harry tampak rupawan saat pergi nanti, dan akan membelikan semua barang keinginan Harry. Jadi Melia bekerja keras, namun hasilnya masih belum cukup. Jadi Melia memutuskan untuk bekerja di bar. Sementara itu, Yanto terus mencari penyelamat neneknya dan berjanji akan memberikan proyek senilai 200 miliar jika menemukan anak itu. Teman-temannya melihat anak itu sangat mirip dengan Yanto dan menduga Yanto punya anak haram. Tapi selain Melia, Yanto tidak pernah menyentuh wanita lain. Kemudian Melia masuk ke ruangan mereka tanpa tahu ada Yanto. Teman Yanto langsung mendorongnya dan mengatainya. Yanto juga ikut menghina Melia yang masih gila uang padahal ia udah memberikan 2 miliar tapi Melia masih jual diri di sana. Melia ingat kata dokter waktu itu dan menumpahkan semua amarahnya pada Yanto. Kalau ia memang gila uang, karena kalau tidak ada uang, ia akan selalu diremehkan dan hidup susah sampai tidak bisa pergi ke rumah sakit. Yanto langsung mencekiknya. Meski Melia mengungkit kejadian lama, ia nggak akan memaafkan Melia. Melia berkata itu bukan kejadian lama. Yanto malah menduga Melia melakukan itu bersama orang lain. Teman-temannya menyuruh Yanto tidak membuang waktu lagi bersama cewek matre seperti Melia yang gila uang dan tukang selingkuh. Melia melihat foto Harry di sana. Lalu Yanto menuduh Melia meminta uang padanya, bahkan mau menjual diri di sana untuk memelihara Priamo Kondo. Melia berpikir, jadi Yanto belum tahu tentang Harry dan menerima semua tuduhan Yanto padanya. Yanto lalu menantang Melia untuk meminum semua bir di sana, maka ia akan memberikan uang itu. Ia nggak akan mengingkari janjinya, tidak seperti Melia. Melia pun meminum semua bir itu karena ia bertekad untuk membelikan barang-barang keinginan Harry dengan uang itu. Namun Yanto malah menambah 2 dus bir lagi karena ia ingin melihat sampai mana Melia rela melakukan itu demi orang itu. Padahal orang yang dimaksud adalah Harry, anak mereka. Dan tentu saja seorang ibu rela melakukan apapun demi anaknya, meski disalahpahami oleh semua orang. Lalu Yanto menghentikannya dan bertanya kenapa Melia sangat mencintai pria itu sampai membahayakan kesehatannya sendiri dan melihat kalung pemberian Harry. Tapi Yanto menduga Harry adalah nama pria Mokondo itu. Melia hanya meminta kalungnya kembali. Yanto sangat kesal, bahkan dulu Melia tidak seperti itu padanya. Padahal ia sangat mencintai Melia dan membuang kalung itu. Melia langsung melompat dari jendela demi mendapatkan kalung itu. Yanto mengejarnya dan bertanya apakah Melia secinta itu padanya. Melia berkata, meski kalung itu tidak berharga di mata Yanto, tapi itu sangat berharga baginya dan Yanto akan menyesal nanti. Melia pun pergi. Yanto menyuruh uang itu diberikan pada Melia dan berpikir Melia telah berubah, padahal ia masih terjebak di masa lalu dengan Melia. Kemudian, kabar anak penyelamat itu telah ditemukan dan tinggal di daerah kumuh. Weni bersedia menemani Yanto mencarinya dan akan memberikan banyak mainan serta mengundangnya ke pernikahan mereka. Di sisi lain, Melia ingin membeli semua mainan kesukaan Harry, namun ia bertemu lagi dengan Weni dan Yanto. Weni mengira Melia tahu tentang anak penyelamat itu dan ingin merebut hatinya dengan mainan. Jadi ia merebut mainan itu dengan membayar 2 kali lipat. Sementara Yanto berpikir Melia udah punya anak dengan pria lain. Jadi Yanto melarang Melia membeli barang itu menggunakan uangnya dan menggunakan kekuasaannya untuk menekan Melia. Jadi Melia tidak bisa membeli satupun barang di semua usaha milik grup Juanda. Melia hanya berkata, Yanto akan menyesal nanti. Tapi Yanto membalas, hal yang paling ia sesali adalah pernah mengenal Melia. Melia pun kembali dan meminta maaf pada anaknya. Kemudian Weni bersama pengawalnya mendobrak rumah Melia. Ia beralasan Yanto yang menyuruhnya karena Yanto menyesal pernah memberikan uang pada Melia. Jadi ia hanya mewakili Yanto mengambil kembali uang itu. Melia heran Yanto tidak mungkin sekejam itu. Tapi Weni mulai menghancurkan semua barang. Lalu ia melihat peti yang ditutupi selimut, dan itu pasti barang yang dibeli dengan uang Yanto. Melia berusaha melarangnya sekuat tenaga, dan saat Weni akan membukanya, Yanto datang. Weni langsung memfitnah kalau Melia ingin merebut hadiah untuk si anak penyelamat, dan mengatakan kalau bukan karena Melia, Yanto pasti udah mati dari dulu, jadi ia berhak memakai uang itu.
Yanto langsung kesal, Melia terus mengungkit masa lalu. Namun Melia sama sekali tidak menyesal dulu meninggalkan Yanto. Weni mengompori kalau Melia tidak menyesal karena sudah berhasil mengambil uang 2 miliar dari Yanto dan pasti ia udah membeli sesuatu di balik selimut itu. Melia berusaha mengelak dan melindungi peti itu, namun ia didorong oleh Yanto. Melia tidak ingin Yanto melihat anaknya yang masih berpakaian lusuh, jadi ia memohon pada Yanto dan mengakui kalau dia memang cewek matre yang ingin kembali pada Yanto karena Yanto udah kaya dan ia menyesal. Yanto pun menyeretnya keluar. Yanto menyesal telah mencintai Melia dan tinggal di sana 10 tahun, bahkan berpikir akan mati di sana bersama Melia. Jadi ia menyuruh Melia berlutut dan mengulangi kata-kata Melia tadi 999 kali. Kalau tidak, ia akan membakar rumah Melia. Melia langsung setuju dan mengatakannya sambil berlutut terus-menerus meski hujan dan badai. Bahkan banyak orang yang melihat mereka. Kemudian Yanto menyuruh Melia jangan pernah bertemu dengannya lagi. Kemudian Melia meletakkan semua barang-barang lamanya dan berharap Yanto akan mengenali Harry dan mengadakan perpisahan yang layak untuk anaknya. Dan tibalah waktunya Harry diantar ke tempat Yanto. Sementara itu, Weni mengatakan kalau ia udah mengantarkan undangan ke rumah anak penyelamat Bu Siti, tanpa tahu rumah itu adalah rumah Weni. Acara pernikahan pun dimulai, namun tiba-tiba peti mati Harry datang. Di sisi lain, Melia menenggelamkan dirinya ke sungai dan berharap Harry akhirnya bertemu ayahnya. Sedangkan pesta pernikahan Yanto jadi kacau dan pengantar mengatakan itu adalah anak Yanto, Harry. Yanto sangat kaget mengetahui ia mempunyai anak dengan Melia. Winnie berusaha menghasut Yanto kalau Melia hanya ingin menghancurkan pernikahan mereka. Nenek Siti juga termakan dan menyuruh pengawal membuang peti mati itu. Namun Yanto menghentikannya karena ia mulai percaya kalau Melia melahirkan anaknya. Weni nggak ingin membiarkan Yanto membuka peti itu karena akan menggagalkan rencananya menjadi nyonya grup Juanda. Jadi ia mendorong Rocky untuk mencari perhatian orang-orang. Yanto jadi bimbang dan balik mengkhawatirkan Rocky. Membuat pengantar berkomentar, anak angkat jatuh langsung peduli, tapi anak kandung meninggal karena menyelamatkan orang yang hampir tertabrak, bahkan nggak mau melihatnya. Ayah macam apa ini? Orang kaya memang nggak berperasaan. Yanto langsung menanyakan hal itu, namun pengantar hanya tahu sebatas itu dan menyuruh Yanto segera tanda tangan surat terima. Yanto jadi teringat kata-kata Bu Siti kalau penyelamatnya mirip dengannya dan mulai sadar apakah penyelamat neneknya adalah anak kandungnya sendiri. Namun si anak Weni mulai berakting kesakitan dan mendesak Yanto mengantarkannya ke rumah sakit. Weni juga mulai menghasut kalau semua itu akal-akalan Melia. Bu Siti jadi menanyakan apakah benar Weni udah mengantarkan undangan itu ke penyelamatnya. Weni berbohong dan mengatakan anak penyelamat itu masih hidup dan terus menghalangi Yanto kalau penyelamat itu nggak mungkin meninggal hanya karena ditabrak. Namun Yanto menyingkirkannya dan membuka peti itu. Dan saat dibuka, ternyata cuma tersisa abu dan barang-barang peninggalannya. Pengantar itu beralasan kalau peraturan mereka adalah jasad harus dikremasi dulu sebelum dikirim. Namun Yanto tidak percaya dan berpikir Melia penipu dan menyuruh pengawal mengambil abu itu untuk dites DNA. Ia pun menelpon Melia dengan murka karena menghancurkan pernikahannya dan membuat drama menyedihkan. Namun yang menerima telepon itu adalah orang yang menemukan ponsel di tepi sungai. Yanto semakin yakin kalau Melia menipunya dan membuat seakan-akan ia bunuh diri, tapi kabur menikmati kekayaannya. Tapi tiba-tiba ia teringat ucapan terakhirnya. Jadi ia ingin pergi ke sungai untuk mencari Melia, tapi Bu Siti menghalanginya. Dan Weni mengancam, Melia udah menghancurkan pernikahannya dengan membawa peti mati itu. Kalau Yanto juga pergi untuk mencari Melia dan meninggalkannya sendirian, ia akan jadi bahan tertawaan satu kota. Jadi lebih baik ia mati saja. Bu Siti dan Rocky mendesak Yanto untuk membujuk Weni. Yanto pun mengambil pisau itu dan menyuruh orang ke sungai untuk mencari Melia, sementara Weni pura-pura pingsan. Yanto membawanya ke rumah sakit. Bu Siti terus mengeluhkan pernikahannya hancur karena Melia, padahal Weni telah setia pada Yanto dan harusnya Yanto nggak membuatnya kecewa. Weni akhirnya sadar dan ia takut Yanto pergi meninggalkannya, jadi menyuruh Yanto tetap menemaninya. Dokter tahu itu cuma akting dan berkomentar, pria memang suka wanita yang manja ya, cuma luka segini aja kesakitan. Padahal dulu ada wanita yang rela donor darah dan menguji obat-obatan terus-terusan tapi nggak pernah mengeluh kesakitan. Yanto langsung bertanya apa maksud dokter.
Dokter mengelak, ia nggak bermaksud apa-apa. Dan untungnya Weni cepat dibawa ke rumah sakit, kalau tidak lukanya pasti udah sembuh sendiri. Dan menasihati Weni, kalau pria itu cuma suka saat susah, kalau senang pasti cari wanita lain. Weni tidak terima dan Nenek Siti juga mengatai dokter itu dokter gadungan yang memfitnah cucunya. Dokter mengelak kalau ia hanya asal ngomong dan gak mengenal cucunya sama sekali. Kenapa mereka harus kesal? Lalu datanglah Rocky yang mengkhawatirkan Weni. Dokter kembali berkomentar. Ternyata anak itu udah besar. Sayangnya pria memang nggak tahu terima kasih dan malah cari ibu pengganti. Dan menyuruh Weni segera pulang karena kamar itu bisa dipakai pasien lain yang lebih membutuhkan. Bu Siti langsung kesal dan mengancam akan memecat dokter itu. Yanto jadi teringat apakah dokter itu adalah dokter yang diceritakan Melia dulu. Jadi Melia dulu pernah menjual darahnya. Lalu apa maksud dokter itu saat melihat Rocky? Kemudian sekretarisnya melapor kalau Melia meninggal. Weni langsung tersenyum mendengar itu. Yanto bergegas ke sungai mencari Melia. Sekretarisnya mengatakan jasad Melia tidak ditemukan dan mereka hanya menemukan kalung Melia bertuliskan Harry. Ia teringat pengantar peti itu mengatakan anaknya bernama Harry dan menyadari selama ini ia selalu salah sangka pada Melia. Namun ia masih denial dan meminta penjelasan pada Melia. Weni menghasut kalau Melia nggak mungkin melompat ke sungai dan pasti bersembunyi untuk melihat reaksi Yanto. Yanto jadi percaya Melia nggak mungkin mati, namun tiba-tiba ditemukan jasad yang ciri-cirinya mirip Melia. Yanto denial dan meyakini Melia kabur membawa uangnya setelah menipunya dengan abu palsu, jadi ia nggak mungkin mati. Namun dokter forensik menyuruh Yanto memeriksa mayat itu untuk memastikan. Tapi Yanto malah berpikir dokter itu orang suruhan Melia. Dokter itu mengancam kalau Yanto tidak mau bekerja sama, ia akan membawa jasad itu. Yanto pun memeriksanya. Ia sangat terkejut dan masih tidak percaya itu Melia. Weni heran kenapa ia masih belum bisa menandingi Melia padahal ia udah menemani Yanto bertahun-tahun. Lalu Yanto mengatakan ia nggak bisa memastikan identitas jasad itu. Kemudian ia pingsan. Weni bersumpah nggak peduli Melia hidup atau mati, ia nggak akan bisa merebut Yanto darinya. Yanto terus mengigaukan nama Melia. Nenek Siti datang dan langsung menyumpahi Melia. Meski udah mati masih menyusahkan Yanto. Weni juga mengompori kalau Melia sengaja meninggalkan kalung itu untuk membuat hidup Yanto nggak tenang. Bu Siti pun menyuruh Yanto segera membuang kalung itu, namun Yanto nggak mau. Kemudian hasil tes DNA abu dan jasad itu telah keluar. Tapi sayangnya, Weni telah memanipulasi hasil tes itu dan berjanji akan menaikkan jabatan sekretaris itu. Yanto jadi sangat marah pada Melia yang terus menipunya dan mengerahkan semua kekuasaannya untuk menemukan Melia dan membalaskan dendamnya. Sementara itu, Melia berhasil selamat karena ditemukan seorang kakek pemulung di tepi sungai. Kakek itu memberikan baju putrinya untuk Melia dan menyiapkan makanan untuk Melia. Melia jadi teringat Harry yang pasti udah bertemu ayahnya. Sedangkan Yanto makan bersama keluarganya. Lalu Weni meminta Yanto membelikan kalung di acara lelang seharga 400 juta sebagai hadiah pernikahan. Yanto jadi teringat dengan Melia yang melarangnya membeli kalung dan malah ingin membelikan baju untuknya. Tapi kini semua itu tinggal kenangan. Lalu ia melihat Melia dan Harry waktu diwawancarai sebagai kurir. Namun Rocky mengganti channelnya. Yanto berpikir ia hanya berhalusinasi dan mengabaikannya. Tapi Nenek Siti juga melihatnya dan berpikir apakah benar Harry adalah penyelamatnya. Jadi ia menghubungi rumah duka untuk memastikan. Sementara itu, Melia juga melihat siaran itu dan menangis. Kakek tidak menyangka Melia punya anak selucu itu. Melia mulai menceritakan anaknya pada kakek. Kakek berusaha menghiburnya. Melia jadi yakin Harry ingin dia memulai hidup baru dari awal dan ia nggak akan mengecewakan Harry. Jadi ia meminta kakek memberinya pekerjaan. Sementara itu, Weni memamerkan kalung barunya yang dibelikan Yanto. Tiba-tiba, Melia yang memungut botol di sana tak sengaja bertemu Weni. Weni memarahinya dan kakek datang meminta maaf pada mereka atas nama cucunya. Weni menyuruh mereka berlutut. Melia hendak melawan, tapi kakek berlutut mewakilinya. Yanto menyuruhnya berhenti karena ia bisa membelikan Weni baju lain dan membiarkan mereka pergi. Melia juga tidak ingin berurusan lagi dengan Yanto karena ia akan memulai hidup baru dan buru-buru pergi. Yanto merasa wanita itu mirip sekali dengan Melia, tapi ia mengabaikannya. Tiba-tiba Melia bertemu Pak Pengantar Peti, dan Pak Pengantar itu mengatakan Yanto nggak mau menerima abu itu dan menyuruh Melia membawanya kembali. Melia kaget kenapa jasad anaknya udah dikremasi.
Pak pengantar mengatakan itu udah peraturan. Melia kesal, bahkan Yanto nggak mau mengakui anaknya sendiri, jadi ia akan membawa Harry pulang. Bu Siti pun mendapatkan kabar dari rumah duka kalau Harry adalah anak yang menyelamatkannya. Namun fotonya udah dihancurkan, hanya tersisa foto dari CCTV. Bu Siti ingin segera menemui Yanto untuk memberitahu kalau Harry adalah cicitnya. Sementara itu, Yanto mendapatkan kabar kalau Melia ada di rumah duka. Yanto pun segera pergi ke sana. Bu Siti yang tahu itu merasa semua ini sangat kebetulan dan sebelumnya pasti ada yang merekayasanya. Jadi ia menyuruh melakukan tes DNA ulang tanpa memberitahu siapapun. Di sisi lain, Melia mengambil Abu Harry dengan penuh tangis. Yanto yang datang ke sana tidak sempat bertemu Melia. Melia masih merasa tidak rela saat akan menguburkan Harry, jadi kakek membantunya menguburkan Harry. Melia sangat menyesal tidak bisa mengantar Harry dengan layak. Kemudian Yanto datang dengan penuh emosi dan ingin menggali makam itu, namun Melia menghalanginya. Tapi Yanto langsung menendangnya dan ingin membalas Melia. Melia mengizinkan Yanto melakukan apapun padanya asal bukan Harry. Ia tidak ingin Harry meninggal dengan tidak tenang. Tapi Yanto tidak peduli dan menganggap Harry hanya orang luar. Melia tidak menyangka Harry yang selama ini ingin bertemu ayah kandungnya, tapi ternyata ayahnya hanya menganggapnya orang luar. Dan Melia mengancam kalau Yanto masih ingin menggali makam Harry, ia harus melewati jasadnya dulu. Namun Weni menghasut Yanto kalau Melia pasti hanya menipu dan menuduh ayah anak itu pasti kakek miskin itu. Yanto pun memerintahkan pengawal menahan mereka, tapi Melia nggak peduli kalau ia harus disiksa atau dibunuh karena ia akan terus melindungi Harry. Namun Yanto menyingkirkannya dan akan menggali makam itu, tapi ia malah melukai Melia. Yanto kesal melihat Melia cari mati. Kemudian Nenek Siti datang untuk menghentikan mereka, namun tiba-tiba kena serangan jantung. Weni curiga kalau Nenek udah tahu kebenarannya. Yanto menyuruh mereka cepat mengantar Nenek ke rumah sakit dan ia menanyai supir Nenek kenapa Nenek datang ke sana. Weni menghasut kalau Nenek pasti sangat marah melihat Yanto terus mencari Melia dan akhirnya kena serangan jantung dan menyuruh supir itu pergi merawat Nenek. Sementara itu Melia udah kabur, jadi Yanto mengerahkan pengawalnya untuk mencari. Sementara itu Melia tidak ingin melibatkan kakek lagi, tapi kakek khawatir melihat Yanto adalah pria yang sangat kejam, jadi bagaimana Melia bisa melawannya? Melia bertekad kali ini ia akan meyakinkan Yanto kalau ia benar-benar mati dan menghilang. Yanto pun akhirnya menemukan Melia dan memaki Melia karena membuat neneknya sakit. Melia membalas, justru keluarga Juanda yang membuat hidupnya hancur dan bertanya apakah hanya dengan kematian ia bisa terlepas. Yanto menantang apakah Melia mau memalsukan kematiannya lagi untuk menarik perhatiannya. Padahal Melia tidak pernah mau mencari perhatian Yanto. Justru Yanto yang membuatnya kehilangan Harry dan bahkan mau mengganggu ketenangan Harry. Jadi Yanto adalah orang yang paling ia benci. Yanto mengira semua itu hanya akting. Tapi Melia kembali mengatakan kalau ia nggak bisa melawan Yanto, lebih baik Yanto melepaskannya. Kemudian ia masuk ke gubuk itu dan gak lama gubuk itu terbakar. Weni menghalangi Yanto yang ingin menyelamatkan Melia dengan alasan Nenek Siti masih sakit dan butuh Yanto. Yanto menyuruh orangnya memadamkan api, tapi mereka menyerah karena tidak ada air dan apinya terlalu besar. Yanto mengancam mereka kalau Melia mati, mereka harus ikut mati juga. Akhirnya mereka berusaha sebisanya untuk memadamkan api itu. Sementara Melia melihat dari jauh dan merasa jijik dengan Yanto. Ia bertekad akan memulai hidup baru dan tak pernah melihat Yanto lagi. Api di gubuk itu akhirnya padam, namun Melia tidak ditemukan. Yanto bertekad tidak akan melepaskan Melia karena Melia belum melunasi hutangnya dan akan mencarinya ke ujung dunia. Di sisi lain, Melia berjalan tanpa arah sambil membawa Abu Harry, bahkan ia nggak punya cukup uang untuk membeli sepotong bakpao. Tiba-tiba seorang anak mendatanginya. Ia sangat mirip dengan Harry, jadi ia memeluknya. Lalu Ricky, anak ayah itu datang mencarinya. Anak itu bernama Ardi, dan Ardi malah bersembunyi di balik Melia. Penjual bakpao itu heran, ayah dan anak terlihat berpakaian rapi, tapi ibunya seperti pengemis dan memberikan 2 bakpao pada Melia, karena Ardi membelinya.
Melia pun mengajak Ardi makan bersama dan terlihat bahagia. Ricky yang melihat itu juga merasa senang karena sejak ditinggal mendiang istrinya, Adi tidak pernah bisa dekat dengan orang lain. Itu pertama kalinya Adi berinisiatif mendekati orang. Tiba-tiba banyak pengawal Yanto yang mencari Melia di sekitar sana. Melia panik melihat itu. Ricky langsung memeluk Melia untuk menyembunyikannya. Melia merasa sangat berterima kasih pada Ricky dan tidak ingin mengganggu mereka lagi. Tapi Ricky dan Adi menahannya. Karena Adi terlihat sangat menyukai Melia, Ricky menawarkan untuk membantu Melia. Ia akan pergi ke luar negeri untuk mengobati Ardi. Jika Melia bersedia ikut bersama mereka, ia akan memberikan identitas baru untuk Melia, dan Melia hanya perlu merawat Ardi. Ia juga akan memberikan Melia gaji. Melia berpikir mungkin itu adalah pilihan terbaik. Kalau ia bisa pergi dari negara itu, ia bisa lepas dari genggaman Yanto. Dan Adi juga sangat mirip dengan Harry, jadi ia pun bersedia. Tapi ia ingin terlebih dahulu mencari tempat yang tenang dengan pemandangan yang indah untuk anaknya. Ricky berjanji akan mencarikannya, dan mereka pun bersiap meninggalkan negara itu. Sementara Yanto sangat kesal masih belum menemukan Melia dan melampiaskannya pada pengawalnya. Weni datang menenangkannya dan memberitahu keadaan nenek udah membaik. Yanto berharap nenek segera sadar. Tapi tanpa ia ketahui, Weni telah mengatur semuanya agar nenek tidak pernah sadar. Sampai membuat dokter heran padahal kondisi Bu Siti udah sangat stabil. Weni pura-pura menghibur Yanto kalau nenek pasti akan sadar. Yanto pun keluar mencari angin dan bertemu dokter yang dulu. Ia langsung menarik dokter itu dan menanyakan tentang Melia. Dokter itu menceritakan kalau Melia mendonorkan berkantong-kantong darah dan bersedia menguji obat baru demi menebus obat Yanto. Dan dokter itu merahasiakannya karena permintaan Melia. Melia juga berhenti setelah tahu ia hamil. Dan dokter itu kira Melia akhirnya bahagia bersama Yanto. Tapi Yanto malah meninggalkan Melia dan bersama perempuan lain. Yanto tidak percaya Melia melahirkan anaknya karena Melia mengatainya miskin. Dokter semakin emosi mendengar Rocky bukan anak Melia, tapi anak Yanto dengan wanita lain. Dokter itu pun menunjukkan semua bukti pada Yanto. Yanto tidak menyangka Melia rela menanggung banyak kesulitan demi dirinya dan menyadari hari itu nenek memintanya kembali. Jadi Melia mendengar semua itu dan mengusirnya. Ia pun pergi mencari kalung Melia. Ia menyesal telah melakukan itu pada Melia dan Harry. Asal mereka masih hidup, Yanto akan menebus semuanya. 3 tahun kemudian, Ricky dan Melia kembali ke kota itu karena pekerjaan Ricky. Ricky sangat berterima kasih Melia mau ikut kembali bersamanya dan sudah menjaga Ardi dengan sangat baik. Melia merasa justru karena ada Ardi ia bisa menjalani hidup kembali. Ricky berjanji setelah pekerjaannya selesai mereka akan segera kembali. Lalu Ardi memanggil Melia ibu. Melia langsung teringat pada Harry dan berjanji akan hidup dengan baik demi Harry. Sedangkan Yanto selama ini terus mencari Melia. Namun berkas Melia seperti sengaja dihapus, jadi mereka nggak bisa menemukannya. Namun Yanto tidak mau menyerah. Tidak peduli berapa banyak uang dan waktu yang ia keluarkan, ia harus menemukan Melia. Sementara itu kondisi nenek masih belum sadar, jadi Yanto langsung pergi ke rumah sakit tanpa tahu Melia ada di dekat sana. Sementara Ricky harus pergi ke kantor dulu karena ada urusan mendadak dan meminta Melia menemani Adi cek kesehatan sendiri. Melia merasa itu bukan masalah. Dan saat di rumah sakit, dokter melihat perkembangan kesehatan Adi beberapa tahun ini sangat baik, mungkin pengaruh Melia dan lingkungan yang sehat di luar negeri. Dokter merasa Ricky sangat beruntung bertemu Melia, tapi Melia merasa ia yang beruntung bertemu Ricky, karena dulu ia kehilangan anak yang seusia Adi. Mungkin Tuhan mempertemukannya dengan Adi agar ia bisa menembus kesalahan pada anaknya. Lalu Melia mengantar Adi ke depan toilet pria dan memintanya masuk sendiri. Secara tidak sengaja, Yanto bertemu Melia di sana. Setelah 3 tahun bersembunyi, Yanto mengira Melia akhirnya pulang untuk mencarinya. Melia berkata, "Mencarimu, gak salah. Justru aku berharap seumur hidup gak pernah bertemu lagi denganmu." Yanto malah berkata kalau ia gak marah sama sekali Melia mengambil uangnya untuk menghidupi anak mereka. Melia menekankan kalau ia kembali nggak ada urusannya dengan Yanto dan mengancam akan melaporkan Yanto ke polisi kalau masih mengganggunya. Yanto heran padahal ia udah berbaik hati tapi Melia malah mengajak ribut. Bahkan neneknya masih terbaring di rumah sakit. Ia pun memaksa Melia untuk ikut dengannya.
Lalu Ardi keluar dan menyuruh Yanto tidak mengganggu ibunya. Yanto langsung mengira kalau itu Harry anaknya. Melia mengatakan kalau Ardi bukan anak Yanto dan mereka nggak ada hubungannya. Tapi Yanto masih mengira kalau Abu yang dulu itu palsu dan menjanjikan masa depan untuk Harry, serta menekan Melia yang membiarkan Harry nggak punya ayah. Ia juga memaksa anak itu memanggilnya ayah. Melia memperingatkan kalau anak itu nggak ada hubungannya dengan Yanto. Yanto tetap mengira kalau Melia sengaja pulang untuk kembali kepadanya dan menjadi satu keluarga. Melia menyindir, bukankah Weni adalah keluarga Yanto? Seharusnya Yanto bertanggung jawab dengan keluarganya dan menjalani hidup dengan baik bersama mereka, bukan terus mengganggunya. Yanto menduga kalau Melia marah karena masalah Weni dan meyakinkan kalau ia nggak ada hubungan apa-apa dengan Weni. Tapi kemudian Weni datang dan menyindir, ternyata nyawa Melia banyak juga ya. Dan kaget melihat Ardi, ia yakin anak Yanto udah mati, jadi ia berpikir Melia melahirkan anak kembar. Melia balik membalas, daripada Weni memusuhinya, lebih baik Weni menggunakan waktu dan tenaganya untuk mengurus suaminya agar tidak terus mengganggu hidup orang lain. Lalu ia mengajak Ardi pulang dan menganggap Yanto orang yang gak penting. Weni bertanya apakah Yanto memblokir nomornya. Yanto menekankan kalau ia nggak akan menikahi Weni. Dulu ia bertunangan untuk menyenangkan neneknya, tapi sekarang neneknya udah nggak sadarkan sendiri. Jadi ia nggak punya alasan untuk menikahi Weni. Weni mengingatkan Yanto pada Rocky anak angkat mereka, tapi Yanto nggak peduli. Jika Weni ingin mengurusnya, urus saja sendiri. Bahkan ia nggak bisa menemani anak kandungnya sendiri dan meminta Weni tidak mengganggunya lagi. Weni sangat kesal pada Melia dan akan menghancurkan hidup Melia. Ricky langsung datang menjemput Melia dan Ardi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Melia memberitahu kata dokter kesehatan Ardi udah membaik. Kemudian Ricky memberi Melia bunga dan beralasan ada anak kecil yang menjualnya, jadi ia merasa kasihan dan membelinya. Melia berterima kasih dan menyukainya. Sementara Yanto melihat mereka dari jauh, tapi masih berpikir tidak mungkin Melia melupakannya secepat itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Yanto menemukan Melia dan mengajak bicara baik-baik, tapi Melia nggak mau. Yanto tetap menahannya dan mengakui kesalahannya, lalu memberikan sebuah kalung dan meminta Melia kembali padanya untuk menjadi nyonya keluarga Juanda. Melia langsung menyuruh Yanto pergi. Yanto mengaku kalau 3 tahun lalu ia menyakiti Melia, tapi selama 3 tahun ini ia sangat menderita dan terus mencari Melia. Meski Weni mengatakan Melia udah mati dan hanya Weni yang setia padanya, tapi ia tahu Weni hanya mengincar status nyonya keluarga Juanda dan hanya Melia yang takut ia kesulitan, bahkan takut menggunakan uangnya, dan hanya Melia yang ia cintai selama ini. Dan mereka udah kehilangan 8 tahun ini dengan sama-sama menderita, jadi Yanto ingin mengakhirinya dan memulai dari awal bersama Melia. Tapi Melia nggak akan pernah melupakan kejadian itu, jadi mereka nggak mungkin kembali bersama. Ia sendiri udah memulai hidup yang baru dan meminta Yanto nggak mengganggunya lagi, serta menekankan kalau Ardi bukanlah anak Yanto. Yanto masih mengira Melia hanya merajuk karena nggak mungkin Melia membiarkan orang lain menjadi ayah anaknya. Melia heran kenapa Yanto terus menipu diri sendiri. Yanto masih terus memaksa Melia untuk kembali padanya. Dalam hati Melia, kembali pada Yanto sama sekali nggak mungkin, karena Yanto yang menyebabkan Harry meninggal. Jadi Melia menekankan kalau Ardi bukanlah anak Yanto, jadi jangan mengganggunya lagi. Yanto masih bertekad membuat Melia kembali dengan segala cara. Sementara Weni melihat semua itu dengan mata membara. Kemudian ia mendatangi Melia dan menyalahkan Melia yang terus merebut semua keinginannya, padahal ia udah pernah mati. Tapi Melia melawan. Dan Melia menekankan kalau ia nggak pernah merebut apapun. Weni menceritakan kalau Melia pasti sengaja mengirim anaknya yang berumur pendek untuk menyelamatkan nenek Siti dan menghancurkan pernikahannya dengan mengirim peti mati. Melia langsung menamparnya dan mengatakan ia lebih berharap anaknya hidup dengan baik dan gak berniat merusak hubungan Weni, baik dulu maupun sekarang. Dan hanya Weni yang menginginkan sampah seperti Yanto dan berpikir seluruh dunia ingin berebut dengannya. Weni membalas kalau begitu kenapa Melia masih muncul di rumah sakit, pasti untuk mencari perhatian Yanto. Melia menekankan kalau ia udah memulai hidup yang baru dan sama sekali tidak tertarik pada Yanto. Weni malah kembali menyerang Melia. Yanto melihatnya dan menghentikan Weni. Weni memfitnah kalau Melia yang memukulnya duluan, padahal ia hanya ingin bicara.
Melia menegaskan kalau ia nggak ada waktu untuk meladeni mereka, karena ini rumahnya, jadi mereka harus segera pergi dan tidak mengganggunya lagi. Yanto kembali memarahi Weni, tapi Weni mengingatkan kalau dia yang selama ini menemani Yanto. Yanto menegaskan, meski nggak ada Melia, ia nggak akan pernah menyukai Weni dan memperingatkan Weni untuk tidak mengganggu Melia lagi. Kalau tidak, ia akan bertindak tegas. Yanto kembali mendatangi Melia untuk menjelaskan kalau Weni hanya ingin merusak hubungan mereka, tapi Melia nggak peduli. Kemudian Ricky datang bersama Ardi. Melia memperkenalkan Ricky sebagai ayah anak itu. Membuat Yanto marah kenapa Melia memperkenalkan orang lain sebagai ayah anaknya. Kemudian menunjukkan kalung Harry pada Melia dan meminta Melia kembali padanya. Melia langsung marah sampai kapanpun ia dan Harry nggak akan pernah memaafkan Yanto dan melupakan perbuatan Yanto pada anaknya sendiri. Kehidupan Melia sekarang jauh lebih baik dan ingin Yanto pergi dari kehidupannya selamanya. Ricky pun mengajak Melia pergi. Yanto kembali pulang sambil mengingat kejadian tadi, sedangkan Rocky membuat pesawat dari kertas yang ia temukan. Saat Yanto membukanya, ternyata itu adalah cek yang ia berikan pada Melia dulu. Ia langsung menanyai Rocky dari mana cek itu. Rocky bilang ia hanya menemukannya di dalam mainan. Yanto pun memanggil sekretarisnya dan menanyakan cek Melia 3 tahun yang lalu, dan memintanya tidak berbohong lagi. Akhirnya, sekretaris itu mengaku kalau Weni telah menyuruhnya untuk menukar cek itu dengan cek palsu. Yanto baru sadar, selama ini ia salah sangka dengan Melia dan kembali mendatangi Melia untuk meminta maaf masalah cek itu. Melia juga baru tahu ternyata yang menukar cek itu bukanlah Yanto. Namun semua itu percuma, karena Harry udah nggak ada. Dan menumpahkan amarahnya pada Yanto yang nggak pernah ada saat ia memohon pada dokter untuk menolong anaknya, dan nggak pernah ada juga saat Harry membutuhkannya. Jadi kata maaf itu percuma, tapi Yanto terus memohon pada Melia untuk memberinya satu kesempatan lagi. Melia kembali mengingatkan kalau ia bahkan rela bekerja di bar untuk Harry, tapi Yanto malah memperlakukannya dengan buruk, menyiksanya, menyuruhnya berlutut dan mengakui hal yang nggak ia lakukan. Kemudian Yanto berlutut meminta maaf sampai membuat orang-orang mulai berdatangan. Yanto masih berpikir karena Harry masih hidup, mungkin Tuhan memberinya kesempatan untuk menebus semua kesalahannya dulu. Padahal anak itu adalah Ardi, bukan Harry. Kemudian Yanto memberikan semua uangnya pada Melia untuk kompensasi semua penderitaan Melia dan Harry dulu. Melia langsung marah, tapi orang-orang di sana menasihatinya untuk memaafkan Yanto dan menerima uang itu. Karena Yanto sampai berlutut memberikan kompensasi dan mau berubah, apalagi mereka punya anak. Melia jadi berpikir, meski utang Yanto pada Harry nggak sebanding dengan itu, dan Yanto hanya ingin mengurangi rasa bersalahnya, ia akan menerima uang itu untuk Harry. Kemudian ia pergi. Yanto teringat perlakuan Weni pada Melia dulu dan akan membalasnya. Sedangkan Weni berniat pergi karena sekretaris itu udah melaporkannya dan berpikir akan kembali lagi begitu Yanto tidak marah dengannya. Namun Yanto udah mendatanginya dan langsung mencekiknya karena telah menipunya. Weni balik menuduh kalau semua itu ulah sekretaris Yanto. Yanto langsung menendangnya dan bertanya perbuatan apa lagi yang mereka lakukan. Tapi Weni terus mengatakan kalau ia nggak melakukan apapun karena mencintai Yanto. Yanto tidak percaya dan mengancam Weni yang hampir melukai anaknya. Dari situ, Weni tahu kalau Yanto belum mengetahui anaknya udah meninggal dan memanfaatkan itu untuk memohon ampun pada Yanto, karena ia cuma iri pada Melia dan gak berniat melukai anak Yanto. Tapi Yanto memanggil pengawal dan menyuruh mereka mengurung Weni bersama sekretaris itu, dan melakukan apapun sampai mereka mengakui perbuatan apa lagi yang mereka lakukan. Weni terus berteriak kalau ia telah melakukan banyak hal demi Yanto, tapi Yanto gak peduli. Lalu rekaman CCTV rumah sakit berhasil dipulihkan, dan di situ terlihat Melia yang sedang memohon pada dokter. Ia langsung menyesali semua perbuatannya dan bergegas menemui Melia. Sementara itu, Adi merayakan ulang tahunnya dan memohon agar mereka menjadi keluarga selamanya. Kemudian Ricky meminta anaknya untuk bermain sendiri karena ia ingin bicara berdua dengan Melia. Ricky mengatakan 3 tahun ini Melia telah merawat Ardi dengan tulus dan Ardi udah menganggap Melia sebagai ibu kandungnya. Melia masih menganggap itu udah kewajibannya. Kemudian Ricky melamar Melia dan berjanji akan menjaga Melia. Mereka bisa menjadi keluarga sungguhan seperti harapan Ardi. Melia sadar semua yang ia punya sekarang terjadi berkat Ricky. Tapi tiba-tiba Yanto datang berteriak di depan rumah mereka. Ricky ingin mengusirnya, namun Melia memilih menyelesaikan semuanya sendiri.
Melia berterima kasih pada Ricky dan Ardi yang sudah menemaninya selama 3 tahun ini. Namun Melia hanya menganggap Ricky sebagai penyelamatnya. Ia juga udah melewati banyak hal dan gak punya tenaga lagi untuk memulai hubungan baru. Jadi ia minta maaf. Ricky pun mengerti dan ia gak akan memanfaatkan perasaannya untuk menahan Melia. Jadi Melia gak perlu terbebani. Ia juga akan selalu mendukung Melia. Setelah Melia menyelesaikan urusannya, Melia bisa memilih ikut pulang bersama mereka atau tetap tinggal, dan tetap menjadi teman baik. Melia sangat terharu. Ia berjanji akan tetap menyayangi Ardi seperti anaknya sendiri dan menjadi ibu baptisnya selamanya. Setelah itu, ia menemui Yanto. Di luar rumah, Yanto membawa bunga dan hadiah mewah sambil memohon maaf. Setelah mengetahui semua kebenarannya, ia sangat menyesal telah menyakiti Melia dan Harry. Ia mengaku dibutakan oleh Weni dan kini ia ingin menebus semuanya dengan kembali bersama Melia. Bahkan Yanto melamar Melia di depan banyak orang. Dan ia bersedia memberikan apapun untuk Melia. Melia menganggap Yanto masih kekanak-kanakan. Dan untuk mengujinya, Melia meminta seluruh aset dan saham grup Juanda diberikan padanya. Yanto langsung terdiam. Melia menyindir kalau Yanto seharusnya tidak asal bicara dan malah terlihat konyol. Kemudian Yanto meminta Melia memberikan sedikit waktu. Melia mengatakan kalau ia nggak punya waktu bermain dengan Yanto karena 2 hari lagi ia akan pergi bersama Ricky. Dan setelah itu, Yanto nggak akan bisa menemukannya lagi. Yanto berjanji 2 hari lagi ia akan memberikan semua keinginan Melia itu. Melia heran Yanto tidak pernah berubah dan membuang bunga pemberian Yanto. Namun ternyata, Yanto benar-benar menjual seluruh sahamnya serta aset miliknya demi Melia. Meski awalnya asistennya menolak karena grup Juanda bukan milik Yanto sendiri, tapi dibangun oleh Pak Hengki, kakek Yanto. Tapi keputusan Yanto udah bulat, dan itu harga yang harus ia bayar untuk melunasi hutangnya pada Melia dan Harry. Berita itu pun sampai disiarkan di TV dan membuat grup Juanda goyah. Melia tidak menyangka Yanto benar-benar melakukan hal itu. Tak lama kemudian, seluruh uang hasil penjualan saham masuk ke rekening Melia. Namun Melia tetap memilih pergi bersama Ricky dan Ardi. Saat hendak berangkat, Yanto udah menunggu di luar. Ia berkata sekarang mereka bisa memulai semuanya dari awal. Yanto juga menyapa Ardi dan berjanji kalau ia akan menjadi ayah yang baik. Tapi Melia melarang Yanto mendekat dan menegaskan kalau Harry sudah meninggal karena menyelamatkan nenek Yanto. Bahkan ia nggak bisa dimakamkan dengan layak karena Yanto dan keluarganya. Dan uang itu nggak bisa membuat Harry hidup kembali. Yanto kebingungan dan masih meyakini Ardi adalah Harry. Melia menegaskan sekali lagi kalau anak itu bukanlah Harry. Ricky pun segera menunjukkan bukti kalau Ardi adalah anaknya dan mendiang istrinya. Jadi kalau Yanto mengganggu anaknya lagi, ia akan menggugat Yanto. Saat itu Yanto langsung terdiam dan lemas. Ia hanya bisa melihat Melia pergi meninggalkannya untuk selamanya. Kini Yanto hidup sendirian, sambil terus dihantui penyesalan atas kematian Harry. Sementara Melia mendonasikan seluruh uang dari Yanto ke yayasan anak agar tidak ada lagi anak yang menderita seperti Harry. Dan akhirnya, Melia hidup bahagia bersama Ricky dan Ardi. Gimana menurut kalian? Apakah endingnya sesuai dengan harapan atau malah bikin kalian makin emosi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita drama seru lainnya. Thank you for watching.